Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya selaku perwakilan kelompok 6 untuk membuka presentasi mata kuliah Pancasila pada hari ini tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imro'atus Solihah. Halo Ika. Halo. Selanjutnya ada Karinia Solehah. Halo teman-teman. Lalu ada Nuriza Aprilia. Halo. Dan saya sendiri, Ken Aura Zulfa Giarda. Di sini kami akan menyampaikan tentang yang pertama ada pengertian ciri dan ilmu, yang kedua konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, lalu yang ketiga Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam iptek, yang keempat pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang kelima substansi Pancasila dalam pengembangan iptek, lalu yang keenam esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, lalu yang terakhir memunculkan Pancasila sebagai perkembangan iptek. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ciri ilmu akan disampaikan oleh saya. Jadi, pengertian dan ciri ilmu itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu science yang berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam suatu gagasan ataupun tindakan yang berkembang secara bertahap mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Lalu ada 5 ciri pokok pengetahuan ilmiah menurut De Liang-Gie. Yang pertama ada empiris. Empiris ini adalah suatu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan suatu pengamatan serta percobaan. Lalu yang kedua ada sistematis, yaitu keterangan dan data yang sudah tersusun dan menjadi ilmu pengetahuan lalu mempunyai hubungan yang mengakibatkan ketergantungan. Yang ketiga ada objektif atau ilmu ialah pengetahuan yang bebas dari prasangka dan kesukaan manusia. Yang keempat ada analitis, yaitu pengetahuan ilmiah membedakan pokok persoalan ke dalam bagian terperinci guna memahami sifat dan peran dari bagian tersebut. Lalu yang terakhir ada verifikatif, yaitu mampu diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Selanjutnya ada 8 ciri tentang adanya ilmu menurut Van Melsen. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metode harus mampu mencapai keseluruhan yang logis koheren. Nah, hal ini berarti adanya sistem dalam metode maupun logis. Lalu selanjutnya, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, sebab hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, yaitu suatu objek memimpin ilmu dan tidak didistorsi dengan prasangka yang bersifat subjektif. Selanjutnya, peneliti ilmiah yang bersangkutan harusnya mampu memverifikasi ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikomunikasikan. Selanjutnya ada progresivitas atau suatu jawaban ilmiah baru yang memiliki sifat ilmiah dan apabila mengandung pertanyaan baru serta menimbulkan problem baru lagi. Selanjutnya ada kritis, yaitu tidak terdapat teori yang sudah pasti dan setiap teori terbuka bagi peninjau yang memanfaatkan data yang baru. Yang terakhir, ilmu pengetahuan harus mampu digunakan sebagai perwujudan dari kebertautan antara teori dan praktis. Sekian pemaparan materi dari saya. Yang materi selanjutnya atau materi kedua akan disampaikan oleh Karinia Solehah. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Arli. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Oke. Ada beberapa jenis pemahaman tentang nilai pengembangan ilmu yang menjadikan Pancasila sebagai nilai acuan. Yang pertama itu, iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan ini mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian seiring perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu menyertakan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ini, iptek ini harus dikembangkan menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek itu harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur.
Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga ada setiap nilai Pancasila turut berperan sebagai rambu normatif. Nah, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan main. Yang terakhir ada IPTEK harus berakar dari budaya serta ideologi bahasa Indonesia. Nah, menyatakan bahwa bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi yang diambil. Next. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam IPTEK. Next. Pancasila ini harus berlandaskan perkembangan IPTEK dan juga berlandaskan etika. Nah, yang pertama itu pengembangan IPTEK harus menghormati martabat manusia bila menyangkut manusia itu sendiri. Yang kedua, IPTEK seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, pengembangan IPTEK diharapkan mampu membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, IPTEK harus bersifat terbuka untuk masyarakat dan memiliki dampak langsung dalam kondisi hidup masyarakat. Yang terakhir, IPTEK hendaknya dapat membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Imratus Solihah. Tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih Karen. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Next. Terdapat hal-hal yang dapat ditelusuri dari pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Antara lain yang pertama, pluralitas nilai yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga terjadi perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Dari hal tersebut, diperlukan renungan serta refleksi secara mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada penentuan keputusan nilai yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, kemajuan IPTEK menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa depan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tuntutan moral bagi ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, negara barat yang mendominasi perkembangan IPTEK dengan politik global mampu mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti kerjasama, solidaritas, toleransi, spiritualitas, musyawarah, dan lain-lain. Maka dari itu, dibutuhkan orientasi yang jelas guna menyaring pengaruh nilai global yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Yang materi kedua adalah substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah penjabaran sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan IPTEK yang dikemukakan oleh Kailan 2000. Yang pertama, dalam sila pertama menegaskan bahwa pengimplementasian ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam sila kedua menegaskan tentang dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus diimbangi oleh adab. Yang ketiga, dalam sila ketiga menjelaskan tentang kesadaran bangsa Indonesia tentang nasionalisme akibat perkembangan IPTEK. Yang keempat, dalam sila keempat mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Yang terakhir, dalam sila kelima berisi tentang kemajuan IPTEK dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Iza.
Baik, terima kasih Ika. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yang materi yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, jadi hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Dikti 2016-2017 dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Nah, sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian tersebut dapat menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Nah, salah satu ujiannya ialah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan berbuat kejahatan. Lalu selanjutnya ada sila kedua yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya memberikan arahan baik universal maupun khas. Jadi asas kemanusiaan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia itu sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu kayak memiliki keinginan seperti kayak kecukupan materi, bersosialisasi, dihargai, dan juga mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Lalu sila ketiga ada Persatuan Indonesia, yang berarti memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Lalu ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang memberikan arahan kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah untuk semua rakyat Indonesia dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya. Lalu bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti memberikan arahan agar tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selain itu, pada sila ini juga diberikan arahan untuk selalu mengembangkan sistem yang dapat memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan bangsa. Next. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu memunculkan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan itu mencakup 5 hal, yaitu yang pertama ada pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus juga dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua ada ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan manusia dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada IPTEK merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Lalu yang keempat, ada prinsip demokrasi yang akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan untuk seluruh masyarakat. Lalu yang kelima, ada kesenjangan dalam penguasaan IPTEK yang harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata, dan sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Lalu, hal yang patut diwaspadai dalam pengembangan dan penggunaan teknologi adalah mengembangkan dan menggunakannya yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan berdampak pada nilai-nilai hal-hal yang negatif. Jadi oleh karena itu, setiap pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian pemaparan materi dari saya, selebihnya saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, dan inilah akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan, masukan dan komentar akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya, Yusita, mau bertanya, apakah suara saya terdengar?
Iya, sudah terdengar, Ista. Saya ingin bertanya ke kelompok 5. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan IPTEK. Terima kasih. Baik, Ista akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Permisi, saya ingin bertanya. Iya, silakan, Tavita. Saya Pavita Tantriana dari kelompok 2 ingin bertanya, peran Pancasila sebagai filtrasi, apakah peran tersebut berjalan, sedangkan kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi negara kita yang terlalu mudah mengadopsi budaya luar. Terima kasih. Baik, akan kami tampung dulu kedua pertanyaan tadi. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nisita mengenai alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan IPTEK. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Mungkin jawaban saya seperti itu. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya izin menambahkan jawaban dari Ika. Jadi selain itu, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia juga harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK yang dikembangkan di Indonesia juga haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan terima kasih. Mungkin Bagaimana Pak kita bisa mengerti? Ya, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Permisi, saya mau menjawab pertanyaannya Pavita. Oke. Dewasa ini emang Pancasila itu mulai terlupakan sebagai ideologi nasional yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Indonesia. Terlebih, semakin cepatnya perkembangan zaman yang diimbangi oleh derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar, karena peran Pancasila sebagai filtrasi bukan berarti tidak berperan sama sekali. Hanya saja peran Pancasila sebagai filtrasi tidak berperan secara maksimal karena beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, agar Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk diperjuangkan, Pancasila perlu disosialisasikan, diajarkan, dan dipahami, dan diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Khususnya kaum muda sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan juga modern. Mungkin segitu pemaparan jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan dengan contoh-contoh yang saya tahu ya. Misalnya yang dilakukan pemerintah untuk menangkal pengaruh negatif budaya asing dalam film televisi. Nah, yang pernah dilakukan pemerintah tuh kayak menyelenggarakan festival budaya tahunan itu sebagai kayak itu loh menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu tidak kalah dengan budaya asing. Lalu yang kedua kayak yang dilakukan oleh stasiun televisi untuk menangkal pengaruh negatif budaya asing itu kayak mereka menyajikan program yang mengedukasi, juga menampilkan tayangan yang berkualitas. Nah, tayangan berkualitas itu kayak bukan untuk mendapat rating tinggi, melainkan tayangan yang menjunjung tinggi idealisme sebuah tontonan masyarakat. Misalnya ketoprak, wayang, ataupun acara lain yang fokus kepada budaya serta nilai-nilai asli Indonesia. Lalu usaha yang dilakukan oleh sekolah, misalnya kayak mendapatkan bahasa daerah, kayak mempelajari lagi bahasa daerah, menyuruh siswa-siswanya untuk belajar bahasa daerah yang
yang biasanya cuma dianggap sebagai mata pelajaran tambahan lebih intens gitu diberikannya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Bagaimana Pak Vita, apa sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, presentasi kami saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.